Seperti biasa bro, seperti biasa apa temenin gua bukan nugas ya, lebih ke nyari kisi-kisi ya, bukan nyari kisi-kisi sih, nyari jawaban jing. Jadi sudah dibocorkan soalnya, bukan sudah dibocorkan, emang bocor ya. Oke, kita nyari apakah soal itu akan tetap atau tidak gitu bro. Setidaknya kalau memang berubah kita ada gambaran, oh soalnya seperti ini, jadi mungkin nggak beda jauh gitu udah. Agama jing banyak lagi, astagfirullahaladzim. Oke, kita lihat uh, ada ada 7 soal ya. Oke. Sebenarnya nulis-nulis doang bro, tapi kan gue butuh teman bro ya buat ngobrol, temenin gue lah. Hah? Gitu bro, kita harus saling membantu sebagai manusia dan manusia. Oke, kita manusia sebagai khalifah sebagai Allah di bumi yang bertugas memakmurkan, menjaga. Khalifah berarti wakil Allah yang di bumi, wakil Allah di bumi yang bertugas memakmurkan. Memakmurkan, menjaga, dan mengolah. Banyak banget ya, capek jing. Menggunakan teknologi untuk ke masalah apa. Berhubung kita berpikir sangat banyak sekali bro, menulis bro ya, jadilah kata dosen gue gini, kalau lu orangnya malesan, jadi orang yang malas tapi pintar, yang malas tapi cerdas. Nah, berhubung gue malas nulis banyak bro ya, kita ngeprint aja besok, tidak usah diambil pusing bro, gitu bro ya. Kita ngobrol aja, jadi gini bro, ternyata semakin lu apa namanya ada di fase berat sekali untuk melanjutkan, melaksanakan, menjalankan masa-masa kuliah lu ya, biasanya semester 3, 4, 5 berat, yang berat dibalik kesusahannya, ke apa ya, kesulitannya ya,
ada hal yang bisa dinikmati bro. Kayak gue tadi gue habis beres tugas banyak numpuk sama teman-teman gue di kafe, bukan di kafe sih, lebih kayak ngumpul aja itu di tempat tongkrongan, di tempat yang layak untuk menyelesaikan tugas. Pulang dari sana lelah kan, udah lelah, ada macam-macam pemikiran gimana ya ke depannya, gimana itu di jalan nikmat bro. Jadi selelahnya lu pas kuliah, seberat-beratnya lu pas kuliah nanti, masih ada hal yang bisa lu nikmatin gitu bro. Gitu aja bro, itu sebenarnya untuk meyakinkan gue aja ya bro, meyakinkan gue agar tidak mengeluh terus-terusan kuliah gitu. Teman-teman gue udah pada melakukan apa yang mereka inginkan bro, tapi kita masih santai ya. Kita selesaiin satu-satu dulu bro. Sekarang ya alhamdulillah sedikit demi sedikit gue bisa ngomong depan kamera kayak gini ya kan. Ini kan sudah ada plan yang gue laksanakan gitu dari rencana-rencana gue. Ini pertama bro, belum lagi gue fokus buat, soalnya ada gini, ada teman gue yang ngomong gini, kalau lu emang nggak bisa di akademik, setidaknya di luar akademik lu harus bisa dan harus berhasil. Jadi ini satu, bahwa gue sadar kalau gue fokus ke akademik berat bagi gue. Oke, berarti gue harus bisa di luar akademik, harus berhasil di luar akademik gitu Mbak. Ini salah satunya. Ya pelan-pelan aja itu jalanin Mbak. Terus nanti kedepannya mungkin gue fokus untuk mencari income gitu, uang jajan, terus income buat bisnis. Wah panjang bro kalau yang itu. Terus apa lagi ya, usaha ya. Kalau memang income gue udah lumayan gitu, kita mulai sedikit demi sedikit usaha bro. Terus buat lagu, buat baju dan lain sebagainya, kita satu-satu dulu. Tapi buat sekarang semester awal santai dulu, santai dan santai. Kenapa? Saya tidak mau pusing karena bukan gue sombong ya. Ada sedikit, ada 1% atau 2% pengaruh gua di kelas bro. Jadi di beberapa bulan, di beberapa hari ini sudah ada mulai bercak bau-bau selek gitu bro. Bau-bau tidak akrab, bau-bau ributan sudah mulai ada itu. Jadi tugas kita harus mendamaikan, meluruskan agar suasana di kelas tentram, damai gitu bro. Itu yang gue takutin. Lo mau ribut boleh, tapi gue pengen di kelas nanti harus bisa menyesuaikan gitu. Walaupun lo nggak suka sama si B, si C, kita kan pendengar yang baik bro. Si A curhat ke gue tuh, si B curhat ke gue tuh, si B nggak suka si C curhat ke gue, nggak suka si A. Gitu bro. Kita merangkum apa yang ada, oke? Dan tidak membuat kesalahan yang lebih besar gitu bro. Ini tes hari keberapa ya? Ternyata apa yang dikatakan orang-orang bro ya, dikatakan orang-orang bahwa UTS serem, UTS pusing, UTS tidak bro. Pasti ada jalannya gitu bro, pasti ada jalannya.
entah dari siapapun, dari teman, dari apa, pasti ada jalannya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ya tidak sesuai dengan apa yang ada di media sosial. Kalau UTS itu menakutkan, bullshit, anjay, itu ora, itu bullshit sekali. Jadi UTS di gua ya dibagi, ada yang offline ada yang online. Kalau online ya buat makalah dengan batas akhir yang sudah dibataskan itu. Kemudian apa namanya, ngomong apa sih gue tadi, bentar dulu bro, gue lupa nih. Astagfirullah, gini emang umur segini ini, umur kepala dua ini bro, mulutnya di mana, otaknya di mana bro, gitu bro. Nih otak gua masa depan, waduh gimana ya Ferrari gua nanti masa depan gitu bro. Wujud pribadi gua mungkin kayaknya ada 5 rumah ada 3 gitu bro. Itu otak gua gitu. Kalau mulut kan kita lagi ngobrol ya. Seperti itu. Tapi yang masih gue bingung, apakah gue harus melangkah untuk apa namanya, untuk ikut organisasi atau tidak. Karena babeh kita tidak ikut organisasi. Apakah kita mengikuti jejaknya atau tidak ya? Tapi malas juga. Tapi pengen. Tapi takut. Macam-macam bro. Macam-macam sekali. Kalau gue ikut organisasi, sekarang udah pada tutup bro. Gue kemarin nanyain apa namanya, nanya nih KM itu masih ada yang terima anggota enggak. Kagak ada bro, udah tahun depan aja. Wah, tahun depan udah mulai serius gitu bro ya. Sekarang buat main-main gitu bro. Maksudnya ya kalau buat nilai harus bisa lah. Tapi ya begitulah, semester depan udah harus serius itu bro. Iya nggak sih? 2, 3, 4, 5, 6. 2 kalau gua 2 semester nganggur, 3, 4, 5, 6. Wah itu kebanyakan bro. 6 bulan 1 tahun masa gua nganggur ngangong kayak gini. Mungkin beres UTS gua mau do something biar gua ada kerjaan bro. Kita fokus nyari income aja. Tapi gini bro, gue kan sadar ya kalau gue itu bisa ngomong di depan gitu ya, sedikitnya 70% lah bisa ngomong di depan, bisa berkomunikasi, bisa ya MC dan lain sebagainya gue bisa. Tapi kan agar itu tidak tumpul, lu kuliah sebenarnya kalau mau mengasah sesuatu tidak perlu ikut UKM dan lain sebagainya bro. Itu gua kan anak SI ya, anak SI dengan IT-nya ya kan. Tapi gue juga pengen bakat gue terus berkembang bro. Oke. Gue sadar bakat gue di komunikasi itu, ngomong depan dan lain sebagainya.
ya kan? Nah, di situ gue memaksimalkan, ya, berhubung gue males ikut berorganisasi, gue maksimalin di presentasi walaupun tidak beraturan bro ya. Kadang, bukan kadang ya, seringnya gue itu ada beberapa perubahan ya di hidup gue ketika gue berbicara di depan banyak orang. Buat di SD, bukan SD belum berani, SMP, SMA lah. SMA itu lebih ke serius bro ngobrolnya, MC-nya, mimpinnya, dan lebih ke serius. Tapi buat sekarang bercanda terus ya, belajar belajar untuk membawa orang-orang tertawa bro, gitu. Kalau dulu yang gue pengen itu ketika ngomong di depan banyak orang itu, gue pengen orang lain ngeliatin gue pengen orang lain memerhatikan gue. Tapi sekarang jangan serius terus bro, capek, boleh capek ya nggak, presentasi serius, wah bro. Sampai dosen gue ketawa-ketawa ngeliat gue, entah karena kebodohannya, entah karena apanya, gue juga bingung. Tapi kata gue itu tadi, sekecil apapun, semalas apapun lu untuk mengikuti kegiatan yang ada di kampus, pasti ada jalan, pasti ada hal, pasti ada something sekecil apapun. Kalau lu mau ngembangin something, kalau lu mau ngembangin anything, sesuatu apapun itu, kalau emang lu mau kembangin, bisa bro. Ini sekarang gue terus di kamar ngomong, ini bukan berarti gue nggak mau explore kampus, bukan nggak mau ngevlog di kampus ya, karena satu kendala gue laptop gue belum ada. Kalau ngedit di HP sayang bro, itu kan, buat nyimpen data-data dan sebagainya harusnya gitu. Buat ngedit takutnya kualitasnya yang tadinya bagus malah berkurang, itu yang gue takutin. Makanya enggak dulu lah, karena sabar dulu, bukan hitung selagi ada hal yang bisa gue pelajari seperti ini bro. Kan gue sambil belajar ngomong dengan kamera ya, sambil mental gue full bisa depan kamera, gue sambil memikirkan, ngeblog di kuliah bagus nih, di luar kuliah juga bagus. Kalau apa namanya, barangnya ada, kalau apa yang gue perluin ada, itu kayak laptop ini kayak gitu ya bro. Apalagi ya, tapi kadang gua ada kebingungan yang ketika lu mau melakukan sesuatu pasti ada kebingungan di dalam bro. Ini bener gak ya yang gua lakuin ini berhasil nggak ya, ini bisa ngebuat banyak orang suka nggak ya. Pasti ada itu bro. Kok gue ragu ya, itu isinya. Ini mau langkah dikit ada keraguan, ini gue ngomong kayak gini biar apa yang ada di hati gue, buset, ada yang di pikiran gue lampiasin di sini gitu. Lu dengerin aja gue ngomong, mau gimana ya gimana.
memang seperti ini bro. Ting, ya makasih bro udah nemenin gua ngobrol bro ya. Yang tadinya buat ngerjain tugas berpikir gua apa namanya capek lihat banyak banget, kita ngobrolin aja dulu. Makasih udah dengerin gua ya, thank you banget.